Ketika Yesus Kristus datang ke dunia, dia mengatakan, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup." Jadi antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus ada suatu jurang yang tidak terseberangi, dan Tuhanlah yang menjadi jembatan ataupun menjadi jalan yang menyambungkan antara orang yang bertobat kembali kepada Allah. Hanya oleh anugerah Allah saja manusia bisa lepas dari dosa. Oleh karena itu Allah menginginkan, yaitu mengajak umatnya untuk mendengarkan firman Tuhan di ayat yang ke-10. Jadi barang siapa yang mempunyai telinga, hendaklah dia mendengar bahwa keselamatan itu hanya tersedia di dalam Yesus Kristus. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan membahas satu tema tentang dosa umat Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yesaya 1 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-20. Saya bacakan untuk kita semuanya. "Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang maha kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi dia. Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat, bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi senyap, kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggang balikan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang akan menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan,
kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan yang mengucapkannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Yesaya 1 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-20. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam dunia ini berlaku hukum natural, yakni hukum sebab akibat. Contohnya, penebangan kayu di hutan tanpa batas ataupun sembarangan dan pembabatan hutan liar itu akan mengakibatkan banjir dan bahkan tanah longsor. Demikian juga di dalam dunia rohani, Alkitab membukakan suatu hukum yang identik dengannya, yaitu hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Kenyataan hukum ini tidak dapat kita pungkiri, baik untuk orang yang belum percaya maupun pada orang percaya. Pada bagian ini kita akan belajar tentang kebenaran ini. Secara khusus di antara umat Allah, Israel adalah umat Allah. Karena itu hidup Israel diatur oleh Allah sendiri. Ini terbukti dengan pemberian Taurat Tuhan. Dalam Taurat Allah telah menggariskan hukum sebab akibat. Berkat akan menyertai orang yang mentaati Taurat dan kutuk akan menyertai mereka yang tidak taat kepadanya. Terdapat di dalam Ulangan pasal 11. Nah, di dalam teks 1 ayat 2 hingga ayat 20 yang sudah kita baca bersama, Allah membukakan kenyataan dosa Israel dan akibatnya. Namun kasih setia Tuhan memungkinkan Israel terlepas dari dosa. Kita melihat kenyataan dosa umat Tuhan ayat yang kedua. Umat Tuhan tidak luput dari dosa. Berdasarkan hakikat Tuhan yang kudus dan yang penuh kasih, maka ia menghukum umatnya yang berdosa dalam rangka penyelamatan. Dosa dalam istilah Ibrani diartikan dalam pengertian pemberontakan kepada Allah. Pemberontakan ini terrealisasi dengan ketidaktaatan kepada hukum Taurat ataupun kepada hukum Tuhan. Hal ini dijelaskan di dalam Yesaya 1 ayat 2 bahwa Israel memberontak kepada Allah. Allah sendiri menggambarkan relasinya dengan Israel, yaitu sebagai seorang ibu yang memelihara anak-anaknya, namun pada kenyataannya anak-anak memberontak kepada pengasuhnya. Pemberontakan Israel lebih terlihat lagi melalui sikapnya yang tidak mengenal Allahnya. Dibandingkan dengan binatang, derajat bangsa Israel lebih rendah daripadanya. Hal ini dijelaskan dengan perumpamaan lembu mengenal pemilik, tetapi Israel tidak. Yang kedua, jenis dosa umat Allah terdapat di ayat yang keempat. Dosa atau pemberontakan umat Allah dipaparkan oleh Allah sendiri dan mencelanya. Celakalah bangsa yang berdosa, erat dengan kesalahan semua keturunan terlihat di dalam kejahatan sampai pada anak-anak berlaku buruk, yaitu yang pertama dengan meninggalkan Tuhan. Nama Allah dipakai di dalam teks ini adalah Tuhan. Nama ini menyatakan identitas Allah secara esensial, juga menyatakan kebebasan Allah masuk dalam persekutuan yang erat dengan Israel. Namun Israel memutuskan hubungan yang diprakarsai oleh Allah itu dengan cara meninggalkan Tuhan. Yang kedua, menista yang Maha Kudus dengan membelakanginya. Yang Maha Kudus merupakan gelar dan hakikat Allah Israel. Israel bukan hanya memutuskan hubungan dengan Allah, melainkan lebih dari itu menista Tuhan yang kudus. Terjemahan yang lebih tepat ialah menghina Allah, memandang rendah Allah, serta menampiknya. Yang ketiga, akibat dosa umat Tuhan. Setiap perbuatan selalu mendatangkan akibat. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Dengan kata lain bahwa akibat dosa adalah maut ataupun kematian. Umat
Allah mengalami dosa yang dibuat oleh mereka sendiri, yaitu mereka mengalami penderitaan, lalu mereka mengalami kehancuran. Bisa dibaca ulang di dalam ayat 5, 6, 7, dan ke-8. Saudara, yang keempat, cara melepaskan diri dari dosa dan akibatnya. Berdasarkan cara manusia, satu, usaha manusia untuk kembali kepada Allah dan melepaskan diri dari dosa dan akibatnya, yaitu dengan melepaskan korban. Nah, saudara, dikatakan di dalam ayat 11 yang sudah kita baca, bahwa ketika umat mempersembahkan korban di hadapan Tuhan, sambil tangannya berdoa, sambil juga masih melakukan kejahatan, sesungguhnya korban itu tidak pernah diinginkan oleh Tuhan. Sesungguhnya itu merupakan kejijikan di hadapan Tuhan. Jadi usaha manusia ini adalah sia-sia. Lalu, cara yang kedua, usaha manusia ini dipandang oleh Allah sebagai suatu kejijikan, dan Allah benci melihatnya. Manusia tidak dapat menyelamatkan diri dengan usahanya sendiri. Efesus 2 ayat yang ke-8. Keselamatan tidak dapat dibeli dengan apapun juga. Mungkin sebagian orang berpikir bahwa jurang yang dipisahkan oleh dosa antara manusia kepada Allah itu terdapat jurang yang dalam sekali, tidak dapat dilompati, tidak dapat dibeli dengan tiket, tidak dapat menyeberang sendiri ataupun kembali kepada Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sampai pada saat ini banyak orang berpikir manusia yang sudah berdosa ini dapat kembali kepada Allah dengan cara berbuat amal, dengan cara belajar filsafat setinggi-tingginya, dengan cara berbuat kebajikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua itu baik, tetapi di luar Kristus, di luar Tuhan, maka semua itu adalah sia-sia. Manusia ketika melakukan usaha apapun untuk menyelamatkan dirinya sendiri, kata Yesaya, kata Nabi Tuhan, dapat kita baca di dalam kitab Yesaya, itu adalah ibarat kain kotor, kain perca, kain lap yang begitu kotor di hadapan Tuhan. Jadi kebaikan manusia di luar Tuhan itu adalah sama seperti kain kotor, tidak ada gunanya sama sekali dan bahkan merupakan kejijikan. Jadi cara manusia melepaskan dosa sendiri itu adalah tidak bisa dan tidak mampu dan bahkan dipandang sebagai suatu kejijikan. Nah, kelepasan dosa yang sejati ini hanya bisa dilakukan berdasarkan cara Allah. Karena manusia tidak bisa mendatangi Allah yang suci karena sudah berdosa, maka hanya Allah yang suci, Allah yang kudus inilah yang mampu membuat jalan, yang mampu menjadi mediator, yang mampu menjadi jalan itu sendiri di dalam diri Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus datang ke dunia, dia mengatakan, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup." Jadi antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus ada suatu jurang yang tidak terseberangi, dan Tuhanlah yang menjadi jembatan ataupun menjadi jalan yang menyambungkan antara orang yang bertobat kembali kepada Allah. Hanya oleh anugerah Allah saja manusia bisa lepas dari dosa. Oleh karena itu Allah menginginkan, yaitu mengajak umatnya untuk mendengarkan firman Tuhan di ayat yang ke-10. Jadi barang siapa yang mempunyai telinga, hendaklah dia mendengar bahwa keselamatan itu hanya tersedia di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Dan Tuhan yang kudus, Allah yang kudus, menginginkan setiap manusia yang sudah berdosa dan membelakanginya agar kembali kepadanya melalui satu-satunya jalan, yakni Yesus Kristus. Yang kedua, Allah ingin membukakan usaha manusia menyelamatkan diri sendiri itu adalah sia-sia. Jadi Allah ingin memperlihatkan kepada manusia di dalam ayat 11 hingga ayat yang ke-15, Allah ingin membukakan, ingin menjelaskan bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia untuk melepaskan diri sendirinya dari belenggu dan jerat dosa itu adalah hal yang sia-sia, karena manusia tidak dapat membebaskan dirinya sendiri. Hanya melalui Allah satu-satunya jalan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang berikutnya adalah dengan cara bertobat, yakni ayat yang ke-16-17. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang mengajak kita untuk kembali kepadanya, marilah kita menjauhi dosa, berhenti berbuat dosa, dan belajar berbuat baik. Jadi Tuhan Allah akan menghapuskan dosa kita.
Tuhan akan membersihkan kita, mentahirkan kita dari segala pelanggaran-pelanggaran kita. Sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan, ada 3 pertanyaan aplikatif reflektif bagi kita semuanya. Sadarkah saudara bahwa dosa adalah pemberontakan kepada Allah? Yang kedua, pernahkah saudara mencoba mengusahakan keselamatan dengan usaha sendiri? Kalau pernah saudara, misalnya dengan berbuat amal kebajikan, berpikir bahwa Allah akan menyelamatkan kita karena perbuatan baik kita lebih banyak daripada kejahatan kita, maka tinggalkanlah itu, karena usaha itu adalah sia-sia. Manusia tidak bisa mencapai keselamatan dengan berbuat baik. Hanya Allah yang dapat menciptakan jalan keselamatan, menciptakan jalan pendamaian itu bagi kita. Lalu pertanyaan yang ketiga, sadarkah saudara akan keberadaan sebagai seorang berdosa? Dan bertobatlah, maka Allah akan mengampuni dan menyelamatkan saya dan saudara. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita sudah bertahun-tahun selamat karena kita sudah mengakui kita adalah manusia berdosa. Dan sekali diselamatkan, Tuhan tetap memegang janjinya. Namun di dalam keseharian kita saudara, kita masih tetap perlu bertobat dari perbuatan-perbuatan kita sehari-hari. Perbuatan penyesalan dan perbuatan bertobat yang sekali seumur hidup itu dilakukan, itu adalah ketika kita mendengarkan ajakan juru selamat dan kita mengikutinya. Kita berpindah dari maut kepada hidup yang kekal. Tetapi di dalam kehidupan kita keseharian, sebelum kita menuju ke surga, ketika kita masih ada di dunia ini, maka ada begitu banyak kemungkinan kita jatuh kembali ke dalam dosa seharian. Mungkin kita tidak menyangkali Tuhan di dalam hidup kita, tetapi kita tidak taat kepada Tuhan, tetapi kita tidak secara sungguh-sungguh menjalankan firman-Nya, maka kita perlu bertobat tiap-tiap hari dari perbuatan dan dari kesaksian yang tidak baik itu. Nah, kiranya setiap hari kita terus berefleksi sehingga hidup kita semakin hari semakin bertumbuh. Karena Tuhan tidak menghendaki kehidupan yang statis, tetapi Tuhan menghendaki kehidupan yang dinamis, yang terus bertumbuh, menyerupai Tuhan Yesus Juru Selamat. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat melakukan firman-Nya. Shalom.